Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Perhatian! Episode 179 merupakan episode lanjutan dari episode 178 yang membahas tentang odontologi forensik. Tetapi, di episode kali ini, Dr. Jaya, Dr. Alphonse, dan Pak Franky membahas tentang DNA. Selamat menonton! Waktu saya pertama kali beli di Indonesia waktu itu mahal banget. Iya. Saya belinya di Singapura, saya jemput sendiri ke Singapura, saya bawa ke sini. Nah waktu mau bawa sini kan masuknya kan susah tuh barang. Ya minta dijemput sama petugas berseragam. Ini dijemput ya udah bebas gitu loh. Itulah yang maksudnya kerjasama. Ya, sebetulnya kan itu bukannya suatu barang yang mau dijual. Iya. Jadi harus dijelaskan bahwa ini untuk kepentingan lab, penelitian, dan untuk kepentingan forensik. Jadi dosisnya harus tepat gitu. Nah kalau ditaruh di pasta gigi memang sudah diperhitungkan dosisnya. Kalau dulu di air minum kita berikan gitu. Karena kita harus mempertimbangkan juga ada fluor yang kita terima kan dari yang sumber lain, makanan, dari minuman tertentu. Jadi, tapi sebenarnya di Indonesia itu air sumur lah, orang galian sumur kan banyak yang belum pakai pam ya. Itu memang fluornya tinggi apa enggak sih sebenarnya di Indonesia? Tergantung daerahnya. Ada daerah yang fluornya tinggi. Ada yang tinggi ya? Ada yang jadi itu bagus tuh dok ya buat gigi ya. Kalau kembali dosisnya gimana? Jangan over. Kalau fluornya tinggi banget terjadilah fluorosis namanya. Enggak, tapi masalahnya kalau di perkotaan kayaknya mungkin enggak, Fon. Kayaknya gini, UKS yang di sekolah-sekolah itu menemukan itu angka karies dentis tuh gigi berlubang itu sampai 80%. Artinya kan kemungkinan kurang. Karena air minum kita belum tentu dikasih fluoride. Oh gitu ya. Iya kan, air minum yang kita dapat dari PAM itu saya agak ragu, saya nggak tahu persis ya kayaknya sih mungkin enggak. Iya. Jadi artinya kan sebenarnya masih fluor itu harus dikasih sebenarnya. Nah, salah satunya diantara bisa lewat pasta gigi, atau zaman dulu ada tablet fluor gitu kan. Iya, dulu saya ingat waktu masih kecil suka dikasih tuh. Atau ibu-ibu kalau lagi hamil itu dikasih. Saya malah waktu anak saya istri saya hamil tuh, anak saya 3-3-nya. Waktu dalam kandungan saya kasih 2 kali, Fon. 1 miligram itu yang Vinaflor itu. Waktu trimester pertama, 3 bulan pertama. Terus waktu trimester kedua saya kasih lagi. Istri saya yang saya kasih. Supaya giginya lumayan bagus. Jadi istrinya minum Vinaflor itu, fluor masuk, kemudian akan didepositkan ke giginya si bayi pada waktu pembentukan. Sehingga si fluor ini masuk di dalam situ. Kalau kita pakai pasta gigi yang kita sikat, dia kan cuma di permukaan. Dok, saya agak mau tahu lagi dok. Gigi ini kekuatannya berapa tahun sih dok? Kalau kita manusia nih meninggal, kan tinggal tengkorak ya. Tapi si gigi ini masih nempel ya? Masih bisa nempel sama tengkorak. Tahun? Dia nempel tuh berapa tahun? Pak Franky pernah pergi ke museum kan? Kalau nggak diajak sekolah nggak pernah dok. Oke. Di museum tuh ada tengkorak-tengkorak yang sudah ribuan tahun. Giginya masih seindah warna aslinya loh. Wih, Fuji film dong dok. Iya. Enggak, soalnya itu email itu keras banget, Franky. Keras banget. Bukan Fuji film, Kodak itu. Kan dokter Alphonse kan suka fotografi. Ingat dulu zaman dulu nih dok. Kita kalau beli film ada 3 dia punya merek. Pertama Kodak, Fuji, terus Konica, sama Fuji. Agfa itu boleh dibilang hampir sama kayak Kodak, ya. Dia punya promosinya beda. Kalau Kodak seindah warna aslinya, Konica lebih terang. Nah, yang Fuji ini lebih repot, lebih indah daripada warna aslinya. Jadi artinya hati-hati kalau kita bilang, kemarin kamu difoto dengan Fuji film ya, pantesan lebih cakep, lebih bagus. Itu penghinaan. Jadi artinya asli lu jelek. Iya. Makanya kalau saya ngomong sama teman-teman saya bilang, lu fotogenik deh, itu hati-hati. Oke dok. Jadi artinya itu si tengkorak tadi itu
ribuan tahun pun dia masih bisa nempel. Ya, bergantung dia di mana adanya. Ya, arti kondisinya itu Ya. dia bisa dipertahankan nggak hanya kondisi ya. Kalau misalnya katakan si tengkorak itu adanya di pinggir sungai yang lembab, yang pokoknya ini sekali ya mungkin aja tulangnya akan rapuh itu, nah giginya bisa hilang, tapi giginya nggak akan busuk, gigi itu bertahan, si tulangnya mungkin kalah. Nah Sama ini kan tadi Dokter Alfons kan masalah forensik tadi nih. Forensik kan hubungannya dengan si gigi tadi ya, karena dokter gigi forensik. Kan ada satu hal nih dok, dokter mempelajari forensik tadi dari gigi. Jadi yang sebenarnya memperburuk kondisi gigi itu makanan atau alam dok? Tadi dokter bilang kalau gigi itu di tempat yang bagus, maka dia bisa bertahan cukup lama, tidak terjadi pembusukan ataupun kengeroposan dok ya. Tapi ternyata kita udah disimpan baik-baik di dalam mulut, hancur nih. Ya, Karena kita sering makan. kalau gigi yang masih ada di orang hidup, ya tentunya faktor makanan Faktor makanan yang akan ya. mempengaruhi. Ya, faktor makanan, kebersihan tentunya ya. Makanan dan Mau kebersihan. makanan sejorok apa, kalau misalnya membersihkannya dengan bersih dan teliti, aman aja. Kan suka-suka gini, wah tuh makan coklat bikin gigi lobang, misalnya gitu kan. Jadi Permen. jangan makan coklat. Ya kesian lah. Anak-anak kan mau coklat. Enggak, Jadi- kasihan tukang coklatnya. Kesian tukang pabrik coklatnya. Jadi makan coklat monggo silakan. Boleh. Tapi Setelah habis itu. habis makan coklat sikat gigi. Kalau mau aman ngasih coklatnya sore-sore jam 5 sore gitu kan. Jadi udah mendekati mau tidur sikat gigi selesai. Tapi kalau dia makan coklatnya jam 1 siang atau jam 11 pagi, iya kan? Kan jam 11 pagi sampai ketemu sikat gigi lagi malam mau tidur kan terlalu panjang. Ya. Ya habis makan coklat jam 11 itu tolong sikat gigi. Apalagi yang sikat gigi sebulan sekali ya. Enggak, tapi itu pengaruh banget ya, Frankie ya. Waktu saya identifikasi serdadu Jepang itu yang meninggal Di sudah Papua. 55 Di tahun Papua. itu ke belakang. Ada yang menarik, Frankie. Kan saya harus memisahkan 3 kelompok tulang nih. Tulangnya udah hancur-hancuran gitu ya. Tapi rahang kebanyakan masih utuh, Fon. Kayak gitu. Yang kan yang jelas saya mesti bedakan satu binatang. Ini binatang. Ini orang Jepang, ini orang Amerika nih. Orang Amerika. Giginya tuh beda banget, Fon. Kalau orang Jepang, mostly sebagian besar giginya masih utuh dan tidak ada lubang sedikit pun. Sedangkan kalau gigi bule, selain lebih besar, sebagian besar tuh banyak karangnya. Karang. Karangnya banyak dan satu lagi pada bolong. Nah, pada waktu itu saya kasih alasan ya, ini gampang kalau dari tengkorak kan kita bisa tahu ini orang bule, orang putih atau orang ini. Kedua dari beratnya. Tapi yang ketiga juga dari giginya, seperti itu. Waktu ditanya sama orang Jepang, kenapa bisa beda begitu giginya? Saya bilang makanannya. Ya. Kalian makannya ikan, daging-dagingan, sedangkan orang bule makannya Sweet. yang manis-manis dan satu lagi Tepung. roti-rotian. Roti itu membentuk asam, saya bilang asam itu yang ngerusakin gigi. Jadi kalau pada orang hidup memang betul yang membedakan itu adalah makanan. Makanan ya. Wah. Jadi dari penjelasan Dr. Jaya itu sedikit lagi bahwa dari analisis forensik kita juga bisa menggali pola hidup, kebiasaan dari si manusia waktu masih hidup. Nah Ini ini kan saya cerita, bahkan kan? gini, salah satunya ini ya Fon ya. Terus saya bilang ini nih perokok nih. Oh, kok tahu? Kan dia udah mati udah lama 55 tahun lalu. Oh rokok, karena rokok bikin Staining. nikotin stain. Pewarnaan Di di belakang giginya gigi. jadi coklat. Oh ini saya bilang ini teh nih. Teh sama kopi beda, Frankie. Berarti Sama kalau saya pokok nanti beda. diotopsi sama dokter Alfons saja deh. Cuman gigi doang. Nggak usah pakai di black. Ya, tapi kalau dokter gigi forensik itu patokannya kita nggak lihat orang tuh harus sampai lihat fisiknya atau kayak tadi dokter Alfons sebutin. Cukup dikasih foto-fotonya aja. Enggak juga. Kalau dikasih fotonya aja kita Nggak cukup. analisis nggak akan bisa mendalam. Kita harus ketemu, megang, lihat, periksa si Korban. korban, si kraniumnya atau si korbannya. Tapi Kalau- sebenarnya kadang-kadang gini, ada satu yang sebelum itu bisa diperiksa, kadang-kadang harus direkonstruksi. Frankie. Saya ingat waktu kita kasus Tanjung Priok kan. Priok. Tanjung Priok dapat begini, Udah Fon. pecah-pecah. Begitu dapat nih, ini tengkorak nih begini nih, masih utuh. Wah, kita senang begitu Maksudnya digali. tengkorak tuh artinya udah tinggal Enggak, tulang doang ya, tulang doang. tulang tengkorak ya. Utuh.
Tapi begitu kita hancurin itu tanah-tanah di sekitarnya, Ikut saya hancur lihat, lah ini pada keropos. Jadi begitu diangkat bisa ambrol. Kenapa tuh? Lah, rupanya tulangnya dimakan sama rayap. Oh, bisa ya. Jadi Rayap bukannya makan kayu doang, Dok? Lah kalau rayap kelaparan apa aja dimakan, Franky. Manusia juga bisa makan apapun kan. Jadi ini saya bawa seutuh-utuhnya gitu. Nah ada beberapa juga tulang rahangnya itu berancur-ancuran. Saya sih pada waktu itu berpikir ini mau gimana ya. Jadi caranya adalah kita bawa setanah-tanahnya kita bawa. Nah ditaruh di kampus nih. Ada meja-meja sekitar 12 ya Von ya. 12 saya taruh 12 tuh. Ini satu orang kan gitu ya. Saya WA nih dia. Ya bohong Phone. banget. Zaman dulu ada WA, Dok. Itu tahun 2000. 2000. 86 2000-an. BB. apa email waktu itu ya? Nah, pokoknya ke kontak dia lah. Email kayaknya. Email waktu itu. Itu hari Jumat. Saya bilang, "Fon, ada 12 jenazah nih. Tolong lo identifikasi giginya gitu." Tes nih dokter Jaya, tes dokter Alphonse. Bukan, emang kagak ngerti gitu. Loh, soalnya ini juga udah pada hancur-hancur, giginya udah pada copot-copot, udah pada hancur-hancur. Fon gitu. Saya pikir paling dia datang hari Senin. Begitu hari Minggu saya balik lagi situ kan saya masih periksa satu persatu kan terus. Hari Minggu udah selesai semuanya, udah ada catatannya dokter Alphonse. Usia sekian gini-gini. Dan satu lagi yang hebat, gigi-gigi yang sudah hancur-hancur itu udah direkonstruksi pakai lilin segala macam, jadi membentuk rahang. Dengan giginya udah terpasang yang udah pada copot dibalikin ke tempat asalnya. Nah habis begitu baru diidentifikasi. Jadi ini loh kehebatannya dokter Alphonse gitu, dia gerak cepat dan orangnya karena hobi suka dengan odontologi forensik, dia bisa kerja cepat dan dia bisa ninggali praktek untuk sekedar bantu-bantu kita gitu loh. Jadi dokter Alphonse lebih senang praktek forensiknya daripada praktek dokter giginya nih, Dok. Enggak, jangan dibilang Praktek begitu, dokter dua-duanya gigi kan seneng perlu buat lah. makan dong. Nggak makan. Enggak, tapi hebatnya dokter Alphonse kalau kadang-kadang kalau kita dapat ini kerangka gini-gini, ini ada gigi yang ketinggalan di TKP, dia pergi ninggalin tutup praktek, dia pergi nyari giginya, ketemu gigi di TKP. Buset. Ya, soalnya gini, gigi itu kan kecil. Dan dia itu tidak semua orang bisa mengenali dengan cepat. Iya kan? Jadi kalau nggak dokter giginya sendiri yang datang ke TKP, gigi yang hilang itu kadang-kadang nggak ketemu. Apalagi kalau TKP-nya itu tanah misalnya gitu kan. Itu gigi tadinya di permukaan tanah. Nggak kelihatan nih, keinjak sama sepatu, ambles dia masuk ke tanah kan. Jadi mau nggak mau si dokter giginya ini perlu kalau bisa datang ke TKP kalau misalnya ternyata si tengkorak ini kekurangan TKP, kekurangan giginya untuk dianalisis. Dikorek-korek itu ya. Nah itu terpaksa kita ke lapangan. Nah itulah kembali ini ketemu gigi manusia apa gigi binatang kan gitu kan. Di situ perlu untuk bisa mengenali. Tapi ngomong-ngomong Dok, sekarang ahli odontologi forensik udah berapa banyak Dok? Oh, sekarang udah lumayan. Karena sekarang ini udah ratusan atau udah puluhan? Oh enggak, puluhan. Ratusan mah belum. Jadi dengan berkembangnya sejak ya kan boleh dikata kita mulai 81-an lah itu ya. Sampai sekarang nih sekitar tahun 2015-an itu peminatnya sudah cukup banyak dan teman-teman yang punya pengalaman di bidang ini sudah bertambah. Maka sekitar tahun 2015 itu kita melakukan pemutihan. Jadi ada kriterianya, para dokter gigi yang sudah punya pengalaman lapangan, sudah mengajar, sudah ini itu dinilai. Itu akhirnya ada 22 orang yang bisa diputihkan sebagai spesialis odontologi forensik. Nah, tugas dari 22 orang ini adalah untuk menjadi tenaga pengajar dan pelatih para dokter gigi di masa depan supaya bisa dibentuk. Nah, FKG UI sudah memulai ini. Jadi sudah ada, saya kira udah angkatan yang keempat ini yang mau sebentar lagi lulus. Itu mereka yang betul-betul dihasilkan bukan atas dasar pengalaman saja, tapi atas dasar teori dan pendidikan. Jadi kalau kami ini mulai dengan trial and error, ya, coba gagal, belajar lagi teorinya gitu. Nah, teman-teman yang baru ini justru punya bekal yang lebih bagus karena mereka mendapatkan ilmu yang sudah matang. Udah tinggal telan aja ya. Textbooknya udah banyak gitu kan. Ya, saya bisa belajar. Tapi pernah nggak dokter Alphonse tanyain? Kan dokter Alphonse bilang dokter jadi dokter forensik gigi karena kejebak
Adian. Ya. Kalau yang sekarang motivasinya apa tuh? Pernah nggak tanya sama mereka? Mereka menyukai ilmu. Mereka suka ya? Ya. Jadi Mereka menyukai ilmu. seorang dokter gigi yang kemudian suka terhadap forensik. Betul. Oh, Betul. lebih keren gitu ya? Lebih keren. Ah. Karena mereka start dengan cinta pada keilmuannya. Kalau saya kan mulainya karena terpaksa. Ya kan zaman dulu kawin aja Kawin dijodohin paksa. dong. Ya itulah saya. Sekarang itu apa? Kalau bahasa Jawanya apa Tresno Jalaran Kulino apa ya? Betul apa ya? Witing Tresno. Oh iya gitulah. Jadi Dokter Alphonse tuh sekarang udah gitu, udah cinta gara-gara dulu kepaksa dijodohin. Jadi sekarang anak-anak dokter-dokter gigi forensik gigi ini memang dia sudah menyukai dari Ya. hatinya sendiri. Karena juga begini Frankie, kenyataannya ya kalau misalnya ada pesawat jatuh misalnya, selalu kan diumumin tuh ada running text tuh bahwa diidentifikasi satu si ini dengan nama ini gini. Kita lihat running text begitu, tapi di balik itu adalah kerja-kerja kita. Jadi kerja dokter forensik dan dokter gigi forensik yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa itu adalah si A, si B, si C gitu loh. Itu perjuangannya panjang. Itu panjang cerita di balik itu sampai keluar nama gitu. Karena kenapa? Nama itu keluar berarti keluarganya juga akan dapetin santunan asuransi, Frankie. Jadi nggak gampang gitu. Makanya atas dasar bahwa peran kita besar, makanya mereka lihat loh dokter gigi forensik penting ya gitu loh. Makanya kemudian mereka juga mau seperti itu karena jangankan di Indonesia, di dunia sendiri pun di dunia odontologi forensik sedikit orangnya, nggak banyak. Tapi ada yang otak saya masih belum nyambung. Tapi otak saya nggak pernah nyambung kan. Dokter Jaya bilang sebutin tadi 12 tengkorak. Diperkirakan tuh baru hari Senin terus diperiksa sama dokter Alphonse kan? Ya giginya. Giginya Enggak, kan? saya meriksanya hari Jumat malam. Nah, itu yang pertanyaan saya. Dokter Alphonse kok bisa cepet sekali gitu kan? Nah, masalahnya dia itu kalau ada kasus gitu, saya sendiri senang banget sama dia. Kenapa? Ke kapanpun saya bilang, Fon ada gini, oke gua datang jam 12 malam, jam 2 malam pun dia datang. Ya. Nggak ada cara khusus nggak dokter Alphonse Nggak. kenapa bisa cepet? Yang kita kerjakan itu kan adalah yang dari Dokter Jaya ini adalah melakukan rekonstruksi dan analisis. Belum bisa mengambil kesimpulan. Jadi ini tengkorak ini si siapa? Itu belum. Jadi pada proses identifikasi itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah bukti-bukti atau data-data sesudah kematian, tengkoraknya, mayatnya, itu dianalisis dulu. Dan dari situ didapatkan suatu gambaran, suatu kesimpulan. Oh ini si tengkorak ini yang tadi ini perempuan, usianya segini, rasnya ini, apa-apa tuh tercatat. Hasil pemeriksaan, namanya pemeriksaan postmortem. Ini harus ada dulu dihasilkan. Baru kemudian nanti ada sisi yang kedua, itu dicari data antemortem. Orang-orang yang hilang, orang yang diduga si korban, itu apa datanya. Nah, kedua jenis data ini baru dibandingkan. Cocok nggak cocok? Gitu kan. Nah, yang terjadi waktu itu adalah Dokter Jaya telepon saya sedang di Riau waktu itu, masih di Riau. Telepon, saya bilang, oke, saya akan selesai kerja hari Jumat tuh jam 5 sore. Jadi langsung ambil pesawat jam 7, nyampe Jakarta, makan sebentar, langsung ke kamar mayat. Ya, nah, kamar mayat kerja tuh sampai subuh. Kan. Nah, Di situ sendiri. adalah ada 12 teman. Iya. Loh, dia masalah itu di dalam ditaruh di ruang kuliah itu Frankie. Satu meja ini satu tengkorak, satu orang gitu loh. Tapi beliau ini memang yang begitu, nggak punya keberanian. Tetapi maksudnya kalau menurut saya kalau dia tidak passion itu, dia tidak akan lakukan itu. Dan sampai sekarang terus terang saya baru pernah ketemu dokter gigi yang kayak kamu. Yang di belakang-belakang itu kalau dia panggil gitu, ya datangnya baru besok. Ya, mungkin itulah sebabnya dulu waktu mulai saya kan DRG dokter gigi, di belakangnya suka diganti G-nya jadi gila gitu. Oke, jadi kembali ke cerita yang waktu itu. Jadi sampai di situ, sampai makan malam, saya baru mulai mungkin kira-kira jam 10 malam gitu. Saya mulai. Nah, sekarang apa yang saya hadapi di situ kan tengkoraknya seperti Dokter Jaya ceritakan itu udah pecah-pecah. Tapi untuk sama beliau itu sudah dibikin ini satu orang. Ini satu orang. Jadi waktu penggalian itu sudah sangat hati-hati sehingga tidak tercampur. Kalau tercampur ini sama ini antar mayat jungkir balik kita. Iya.
Nah, beliau ini sudah sangat teliti, per mayat itu sudah dipisahin di tempat tidur, di meja terpisah gitu kan. Jadi bahkan kalau tulang-tulang ini yang kanan kiri kita udah waktu dikeluarin itu kita udah kasih label kanan kiri gitu. Jadi kanan kiri. Dan ditaruh di mejanya juga sudah mengikuti aturan. Ya kaki kanan ditaruh di kanan, kaki kiri di kiri, kepala di atas, nggak kepala di bawah, kaki di atas. Jadi saya datang tuh udah rapi, udah tinggal merekonstruksi. Nah, tulang-tulang yang pecah-pecah karena saya yakini dari satu orang, tinggal nyambungnya kan nggak terlalu gimana-gimana, kayak puzzle aja gitu kan. Ini puzzle nih cocok masuk. Nah, supaya nggak lepas, saya berikan lilin di situ. Ada lilin kedokteran gigi untuk yang merah-merah itu, Dok. Ya, persis. Nah, itu disambung sehingga terbentuklah. Kenapa perlu dibentuk? Karena kadang-kadang si tengkorak ini mau kita satukan untuk mendapatkan kira-kira bentuk kepalanya gimana, mau disuperimpose misalnya. Nah, giginya berantakan. Nah, kalau dokter gigi kan udah apa? Melihat gigi ini, oh ini atas sebelah kiri, celok masuk. Oh gitu, beda ya? Beda. Jadi tinggal rekonstruksi masuk. Jadi itu yang dikerjakan, disusun. Nah, baru kemudian kita analisis. Oh, ini tengkoraknya sudah dibentuk. Oh, ini kira-kira laki, umurnya berapa. Nah, itu dia. Waktu saya tinggal berantakan begitu udah jadi tengkorak gitu kan. Tapi saya ketularan sama dokter Jaya tuh. Wah. Kan forensik kan kelihatan kanan kiri kan? Makanya saya kalau makan fried chicken kayak gitu, Dok, minta paha sebelah kiri. Kanan. Enggak, itu ada rada-rada gitu. Enggak, tapi saya kan secara serius itu bisa dong. Bisa. Nah, dia nggak mau cariin tuh. Nggak mau. Dada kanan ya. Gitu. Bisa sih. Iya, makanya kan masih panggil dokter Jaya ke fried chicken itu. Bisa itu. Oke, jadi itu direkonstruksi sama dokter Alphonse ya. Jadi terus kemudian baru setelah itu menunjang untuk pengambilan analisis tadi ya. Ya, terusannya ya beliau itulah, saya udah nggak ikutan lagi, ini pokoknya udah jadi, dari saya kesimpulan ini. Nanti dokter Jaya tapi akan itu sangat membantu banget. Ya artinya kita saling backup karena saya kan punya keterbatasan. Nanti dari apa yang saya peroleh sama dokter Jaya akan dilengkapi lagi dengan pemeriksaan dari bagian-bagian yang lain sehingga terbentuklah data yang cukup lengkap mengenai si korban ini. Nah, data antemortemnya itu didapatkan dari laporan orang-orang waktu peristiwa itu terjadi, peristiwa Tanjung Priok itu terjadi. Yang hilang si ini, si itu, datanya ada. Nah, tinggal beliau yang memutuskan ini cocok sama yang mana. Jadi dokter Alphonse sama dokter Jaya pernah berkolaborasi di kasus mana aja nih? Oh, yang populer. Sering. Di kasus mana aja nih yang populer di Indonesia? Tanjung Priok. Hampir semua kasus ya yang kita tangani, pokoknya ada giginya kita panggil dia. Oh, yang punya giginya? Ya, yang ada giginya yang ada kita urusan panggil. gigi. Bukan cuman yang meninggal, yang hidup pun juga. Yang ompong-ompong nggak panggil dokter Alphonse ya? Kan nggak ada giginya. Loh, odontologi forensik nggak bicara cuma gigi aja loh. Tulang rahang orang pun beda. Nggak cuma gigi. Bayangin gini ya. Pak Franky punya kakek atau punya nenek. Dulu. Ini kakek sama nenek, dua-duanya ompong. Bikinin gigi palsu kan? Jadi nih, suruh tuker, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena tulang rahangnya beda. Tapi saya pernah nonton loh. Ah, itu sih joke itu, lelucon. yang makan gantian gitu. itu kan cerita. Tapi si nenek nungguin nggak bakal masuk. Nggak masuk ya? Nggak bakal masuk. Jadi itu bohong lah ya kalau ada jokes kayak gitu. Makanya orang mau bikin gitu kan harus dicetak. Nyetak aja udah dicetak baik-baik, kadang-kadang suka nggak masuk. Kenapa? Karena cetakannya berubah sedikit apa. Itu nggak mudah. Jadi beda. Meskipun udah ompong pun giginya beda. Dan dari tulangnya itu pun yang sudah nggak ada giginya pun kita masih bisa melakukan berbagai analisis. Jadi meskipun bunyinya odontologi forensik, itu nggak ngomong soal gigi doang ya. Jadi rahang, tengkorak, kepala ya, ngikut tuh ya semua ya. Soalnya kita dokter gigi forensik itu kan nggak pernah dapat gigi doang ditaruh di piring dikasih suruh analisis kan, dikasih setengkorak-tengkoraknya. Jadi ya itu harus kita pelajari juga. Jadi kemanjuran dokter gigi forensik itu sangat tinggi bantuannya ya buat analisa 100% tadi ya. Tergantung kasus. Tanpa harus cari-cari ke DNA segala macam. Begini,
Di dalam identifikasi itu ada 3 yang utama. Satu, sidik jari kalau dia masih hidup atau sidik jarinya masih bagus. Dia meninggal pun masih bagus, masih oke. Yang kedua gigi. Yang ketiga DNA. Tapi yang jadi masalah adalah sidik jari. Datanya memang ada di segala macam ya, karena kita bikin apapun pakai sidik jari kan. Tapi ini kan gampang hilang. Gigi karena sifatnya keras, dia itu masih ada. Biar udah lama pun masih ada. Jadi ini sangat ampuh nih. Yang ketiga DNA. Tapi jangan lupa DNA sama gigi itu kadang-kadang masih bisa ini juga. Kalau kita ketemu gigi, kita bisa dapat DNA dari gigi. Jadi itu sebenarnya 3 ini yang utama untuk identifikasi. Yang disebut identifikasi primer. Sedangkan data tadi, golongan darah, jenis kelamin, ras, segala macam, itu data sekunder namanya. Yang seprimer asal ada satu aja, itu bisa membantu identifikasi. Makanya saya bilang, kalau ada kejadian misalnya boom, peran dokter gigi itu besar karena giginya udah bisa teridentifikasi, urusan beres. Tapi dokter Alfon, tadi kan ngomongnya kita kerjasama dok ya. Kayaknya nggak adil ya dok ya. Dari tadi saya perhatiin dokter Alfon ngomong dia minum aja. Sekarang gantian kita minum dulu ya. Nah enak kan sekarang dokter Alfon. Kita udah balas dendam. Tadi dokter Jaya doang yang nyolong-nyolong minum sendiri. Itu namanya nggak kerjasama. Sekarang kita kerjasama. Tim. Nah, tapi sekarang kita lanjut lagi. Masalah yang tadi forensik tadi tuh. 3 ilmu dasar, gitu kan ya, dokter Jaya ya? Apa aja dok? Sidik jari. Sidik jari. 2 gigi. Gigi. 3 DNA. Kalau ini? Nah, telapak tangan. Iya, nggak bisa dijadiin forensik nih dok. Nggak bisa. Buat nujum ya. beda ilmu. Nah, pasti kan dokter Alfons juga kan masalah DNA. Kayaknya saya pernah dikasih tahu sama dokter Jaya bekerja sama juga. Nah, ya begini, kebetulan gini, waktu itu sih sebenarnya mungkin ini ceritanya awal ya. Tahun 85 itu ada tulisan dari seorang ahli dari Inggris namanya Alex Jeffrey. Inggris. Alex Jeffrey. Nah, beliau ini nemuin bahwa ada satu DNA pada kromosom nomor 16. Gen globin namanya, di sebelahnya itu ada satu DNA yang ternyata kalau diperiksa itu satu orang sama yang lain itu beda-beda. Lebih teliti dibandingin golongan darah. Misalnya saya golongan darah A, kamu mungkin sama saya karena kamu golongan darah A juga. Temannya banyak gitu loh. Tapi kalau DNA ini di analisis ternyata satu orang sama yang lain beda-beda. Bahkan saudara kandung pun beda. Unik berarti dok ya. Jadi namanya individual spesifik. Nah saya tuh baca cerita itu, temuan itu di majalah Nature tahun 85. Begitu baca, saya bilang keren banget nih. Tapi saya masih nggak ngerti. 87 terjadi kejadian di mana si Alex Jeffrey itu berhasil membongkar kasusnya itu kasus perkosaan terhadap 2 perempuan serial selama 2 tahun dan terbukti pelakunya itu dengan DNA. Waktu itu saya masih tingkat 5. Saya pikir ini gila ya. Ini temuan ini tuh pasti temuan yang akan jadi luar biasa keren. Saya waktu itu berpikir saya mau jadi ahli DNA forensik. Nah maka pada waktu saya ngambil spesialis forensik, saya 86 ngambil spesialis forensik. Pada saat teman-teman saya belajar tentang orang meninggal kayak begini, orang diperkosa kayak gini-gini, saya belajar tambahan DNA saya pelajari. Walaupun saya nggak ngerti. Baca nggak ngerti. Tapi terus saya baca sampai sekali waktu saya bisa dapat, DNA tuh kayak gini, keren nih. Saya mau jadi ahli DNA, itu yang kepikiran. Makanya tahun 88 pada waktu saya belum selesai forensik, saya dapat beasiswa ke Jepang. Saya belajar DNA ke Jepang. Itu saya adalah orang Indonesia pertama yang belajar DNA ke luar negeri. Nggak ke Inggris sekalian dok? Nggak, karena waktu itu teknologi si Alex Jeffrey itu sudah dijual patennya ke Amerika. Dan pada waktu itu kan saya bebas untuk dapat beasiswa kemanapun. Saya pikir Jepang itu maju. Jadi saya pikir
ya saya nggak berani-berani juga lah. Biasalah anak orang miskin, jauh-jauh dingin sana. Saya pikir-pikir ya udah yang paling dekat ke Jepang, dapat beasiswa. Saya ke Jepang. Disitulah tahun 88. Jadi 3 tahun setelah DNA ketemu ya, saya belajar DNA pertama kali. Saya latihan untuk ekstraksi DNA dari sperma, dari darah, segala macam. Nah, habis begitu saya balik ke Indonesia. Saya lanjutin S2 saya, spesialis forensik. Begitu selesai, saya balik lagi ke Jepang untuk ambil S3. Nah, saya adalah orang yang belajar DNA. Nah, pada saat yang bersamaan, kira-kira setahun-tahun itu, Dr. Alphonse itu adalah dokter gigi yang pertama kali juga dapat kesempatan dapat beasiswa ke Taiwan, ya, ke Taiwan. Dia belajar DNA, saya belajar DNA. Nah, jadi waktu kita balik, ya nyambunglah kita. Nah, kemudian saya berusaha membangun lab DNA di FKUI. Dr. Alphonse membangun lab DNA di kepolisian, di Ladokpol pada prinsipnya. Sampai sekarang itu, labnya Dr. Alphonse itu adalah lab yang sampai sekarang melakukan pemeriksaan DNA. Jadi artinya cikal bakal pemeriksaan DNA di kepolisian itu yang menaruh yang istilahnya yang pertama kali babak belur di awal-awal itu adalah kita. Nah, kita sering kerjasama di mana saya bantu Dr. Alphonse juga bantu saya gitu loh. Tapi ngomong-ngomong si Alex Jeffrey-nya nih orang Inggrisnya Inggris yang mana nih, Dok? Kan di sana UK itu ada 4, Dok. Ya kalau nggak salah ya, England, Irlandia, Scotland, sama Wales. Nggak tahu. Oh. Dari mananya nggak tahu. Perlu dicek DNA-nya, Dok. Nggak, jadi kalau Irlandia itu contoh nama keluarganya tuh Murray. Itu orang Irlandia. Nah, ini tapi Alex Jeffrey nama belakangnya apa tuh? Gitu, nggak tahu ya. Ya nanti dokter periksa DNA-nya, Dok. Oke. Nah, sekarang Dr. Alphonse secara paralel nih berarti ya. Ya, Dr. Jaya belajarnya ke Jepang, Dr. Alphonse belajarnya ke Taiwan. Di kota mana, Dok? Di Taipei. Taipei. Tahun? Saya di bawah MGIB waktu itu. Tahun berapa tuh, Dok? Tahun 92. 92. Nama semua masih pakai huruf kanji ya? Di sana. Jalan-jalannya ya? Iya. Itu 92 saya bolak-balik ke Taiwan. Sebel banget. Nama jalan nggak ada tulisan Latinnya, nggak ada. Betul. Nggak bisa baca. Semua toko. Cuman, Dok, saya urusan marah pakai bahasa Mandarin bisa marahin supir taksi. Karena apa? Pernah saya supir taksi karena saya kan udah biasa bolak-balik di Taipei. Biasa supir taksi suka iseng. Jalan ke sini dari hotel ke sini dia puterin dulu. Wah, lancar saya kalau marahin orang mah. Pakai bahasa Mandarin. Nah, Dr. Alphonse waktu di Taipei ada kesulitan sama makanan nggak? Ya jelas. Tapi enak, waktu itu enaknya saya kan sekolah itu diundang sama pemerintah Taiwan. Ya. Jadi mulai dari landing pesawat itu sudah dijemput naik mobil, diantar ke hotel, kemudian setiap pagi dijemput untuk pergi. Jadi saya udah nggak pusing soal kendaraan. Luar biasa. Cuma begitu sampai pulang sore. Perut lapar, nggak ada yang jemput. Terpaksa saya nyari 7-Eleven, untung di situ banyak. Itu penyelamat saya 7-Eleven. Kalau Dr. Alphonse 7-Eleven, saya penyelamatnya McD. Oh, McD. Iya, karena jujur aja di sana terlalu bau rempah-rempah ya. Dia punya makanannya. Pokoknya makanan yang menurut saya tuh aneh. Zaman dulu belum populer tuh. Bangsanya ulat digoreng, serangga goreng ya. Saya ngeliatin kayak gitu udah kenyang duluan, Dok. Kalau di 7-Eleven saya cari makanan yang umum-umum aja. Setiap kali saya cuma pesen Big Mac sama susu. Udah sehat deh. Gitu. Berarti Dr. Alphonse tahu nama makanan tahu busuk? Oh, tahu. Nah, di sana sangat populer kan? Oh iya. Ya. Menurut Dr. Alphonse enak gak tuh tahu busuk? Ya menurut saya sih oke. Oke ya? Oke. Tuh, oke. Baunya aja udah saya gak suka. Enggak, makanan itu dirasa bukan baunya. Jadi itu kalau kamu makan begini, kamu tuh salah. Salah ya. Makan pakai hidung gimana sih?
Terus ada satu lagi pasar malamnya di Taipei. Pernah kunjungan ke sana? Nah, saya nggak sempet tuh jalan. Tapi sesudah itu saya beberapa kali datang sih, ada jalan-jalan Di sana itu makanan, mohon maaf, monyet dok, otak monyet di situ dijual, buat dimakan. Tapi saya nggak tega lah yang kayak gitu. Monyetnya masih hidup. Hidup. Nggak tega ngelihatnya, nggak tega ngedenger. Tapi saya udah tahu, dilihat di tokonya ada monyet yang dipajang di depan. Jangan masuk. Nggak, saya nggak mau. Nggak tega. Gitu. Oke, jadi Dokter Alphonse studi di Universitas Bukan universitas. MGIB. MGIB. Ministry of Justice Investigation Bureau. Jadi itu suatu biro penyidikan di bawah kejaksaan ya, Ministry of Justice. Kementerian Kehakiman. Kementerian Kehakiman. Nah, belajarnya pakai bahasa apa? Inggris. Selamatlah Dokter Cuma Alphonse. Inggris mereka lebih parah dari kita. Jadi kita senang. Seolah-olah kita pinter gitu. Iya. Padahal Inggris saya juga jelek waktu itu. Nah, beberapa tahun kemudian setelah saya lulus doktor, saya balik ke Taipei, saya belajar di tempat Dokter Alphonse. Oh, MGIB. MGIB. Saya 2 kali ke sana belajar. Belajarnya apa, Frankie? Sesuatu yang saya nggak bayangin, Fon. Apa tuh? Belajar statistik, Fon. Tuh, makanya dokter Statistik bagaimana menghitung probability dan segala macam gitu loh. itu dokternya juga salah tuh tadi. Dokternya bilang kalau makan tuh jangan dicium, tapi dirasain. Dokternya bilang tadi apa? Belajar dibayangin. Salah, Dok. Belajar tuh jangan dibayangin tapi dipelajarin. Dibalas. Satu-satu, Dok. Jadi di tempat yang sama, di lab yang sama. Jadi lab Gurunya dari juga sebagian sama. sebagian sama. Ya. Oke, terus berapa lama Dokter Alphonse di Taipei itu? Sekitar 3 minggu mungkin. 3 minggu. Tapi enak banget dia mah. Diantar jemput. Oh ya, jangankan gitu, turun pesawat itu nggak lewat imigrasi lagi. Padahal zaman tahun 90-an kita masuk Taiwan tuh stres. Saya masuk Taiwan tuh stres kenapa? Banyak yang nggak bisa tembus. Imigrasinya ketat saat itu. Karena banyak dicurigain apa? Mau cari kerja di sana. Ya untung tampang begini masih lolos lah. Gitu. Ya kamu laki, kalau perempuan lebih susah. Iya, sama aja laki perempuan mesti kita ditakut-takutin, mesti declare bahwa duit sekian. Kalau enggak nanti diperiksa. Waduh, bayangin kita declare duit. Kita nggak pernah ngitung duit kita bawa berapa, pokoknya bawa aja. Gitu. Nah, jadi Dokter Alphonse 3 minggu pakai bahasa Inggris. Inggris. Ya. Selamat dah, Dok. Kalau di sana yang tadi Dokter Alphonse ngomong, bahasa Inggrisnya mereka parah. Ya. Saya punya pengalaman ketemu sama teman saya yang di sana nggak bisa ngomong Inggris. Saya nggak bisa ngomong bahasa Hokkien. Ya, bahasa Cina nggak bisa saat itu. Jadi pakai bahasa gerak gitu ya. Dok, kalkulator aja pakai, Dok. Oh, karena ngomongnya angka. Udah. Ya. Nah, udah selesai. Udah selesai salaman. Udah Selesai bisnis jadi. Ya, kalau buat import apa namanya ban mobil gitu kan. Oke, Dok. Jadi yang dipelajarin di sana di MGIB itu tadi apa aja, Dok? Yang menarik buat dokter lah artinya. Ya, buat saya terutama bagaimana saya bisa memperoleh DNA itu dan kemudian menganalisisnya. Jadi kita belajar, karena saya memang dokter gigi, saya terutama berpusat pada bagaimana mendapatkan DNA dari gigi gitu kan. Oke. Cuma sebagian daripada teori yang saya dapat di situ nggak sepenuhnya bisa saya gunakan di Indonesia, terutama karena lab saya waktu itu kan lab yang sama sekali fasilitasnya minim. Yang di Indonesia? Yang di Indonesia, ya, karena lab itu kan yang kita bikin sendiri. Waktu itu belum ada dukungan dari dinas yang penuh. Jadi misalnya mau mengambil DNA dari gigi, kalau waktu di MGIB saya belajar, gigi itu ditaruh di mortar itu kayak tempat numbuk obat itu yang dari porselen ditaruh, dituang dengan N2 cair, ya nitrogen cair. Nitrogen cair itu kalau udah kena itu menjadi dingin banget, bekunya sampai minus 40 ya nggak salah ya. Dan pada minus 40 dia jadi rapuh banget. Jadi kita cuma pakai alat penumbuk digini-gini, tumbuk sedikit tanpa tenaga besar-besar itu gigi langsung jadi bubuk. Hancur. Wah itu enak banget tuh.
Saya belajar dari situ dia udah hancur, baru kemudian kita proses untuk isolasi DNA dan kemudian bagaimana mappingnya. Tapi kalau digunakan N2 itu apa nggak mempengaruhi dia punya komposisi? Nggak ngaruh ya? Karena dia bekunya cuman diambil nurunin temperaturnya gila-gilaan gitu aja ya. Turunin temperaturnya untuk menghancurkan. Nah, sudah dihancurkan nanti kan baru kita ekstrak, kita keluarkan DNA-nya. Nah, sedangkan waktu saya sampai ke Indonesia itu nggak bisa digunakan karena saya nggak punya N2 cair. Jadi saya harus menghancurkan gigi itu secara mekanis. Di Indonesia N2 ditambal bandok. Buat ngisi. Ya. Tapi ngomong-ngomong Dr. Alphonse, kenapa Dr. Alphonse kok milihnya di Taiwan? Sedangkan Dr. Jaya atau itu nggak milih. Bukan milih. Itu dijerumusin lagi. Ya sebetulnya masuk DNA juga sebetulnya nggak terjerumus juga masuk DNA. Jadi masuk DNA-nya dulu, mungkin saya inikan dulu. Itu gara-gara tahun 89 itu ada kasus itu dulu terkenal dengan kasus Nyonya Dia. Oh, pernah dengar ceritanya pernah. Ya? Jadi seorang guru yang dibunuh, mayatnya dipotong-potong, kepala, tangan dan kaki itu ditaruh di ujung Jalan Pemuda. Dulu ada IKIP kalau nggak salah, di seberangnya itu ditaruh kepala, tangan, dan kakinya. Kemudian badannya itu dibuang di Priok. Nah, sesudah kita bisa mendapatkan jenazahnya secara lengkap, itu kita melakukan biasa. Kalau kita melihat apakah tubuh itu satu tubuh apa enggak, kan kita lihat bekas potongannya cocok apa tidak, ukurannya seimbang apa tidak. Ada satu tulisan di koran, Kompas waktu itu, dari seorang dosen IPB, Institut Pertanian Bogor. Dia bilang itu cerita yang dari Dr. Jaya tadi, bahwa sudah ada sekarang itu DNA fingerprinting yang ditemukan oleh Alex Jeffrey tadi. Itu tahun 85 ditulisnya, dan kasus itu tahun 89, jadi masih relatif baru. Nah, jadi kemudian dia bilang, kasusnya dia itu sebetulnya patut dipertanyakan. Apakah kepala, tangan, kaki, dan badan yang ada di Priok benar-benar dari satu tubuh? Kalau mau dibuktikan, yang paling akurat itu adalah menggunakan DNA. Gitu. Nggak itu bisa cuma dasarnya potongan ketemu bisa, potongan gitu ya. iya. Ya kan kita makin kuat teknologi, makin bagus teknologi, kan makin akurat, makin teliti dia. Nah, waktu itu kita bisa selesaikanlah kasusnya dia itu oke, karena tidak ada bukti-bukti bahwa ini bukan dan semua mendukung jadi. Tapi tulisan itu menjadi suatu rangsangan, trigger untuk mulai. Jadi kita mulai mencari informasi mengenai DNA ini. Awal tahun 90 dapat informasi bahwa UGM akan mengadakan kursus rekayasa genetika pertama. Nah, itu kemudian saya daftar. Saya bersama dengan seorang teman, sama-sama dokter polisi, Dr. Lukman. Itu kita sekolah 3 bulan di sebulan apa 3 bulan. Pokoknya kita belajar di UGM untuk waktu tertentu mengenai rekayasa genetika ini. Nah, dari situ kita mulai mendapatkan dasar-dasar mengenai DNA. Pulang dari sana tahun 90 itu mulai semangat saya. Ayo kita mulai bikin lab DNA ini. Cuma ya kembali lagi seperti pernah saya ceritakan itu, kita ada kesulitan. Kenapa? Karena struktur Polri waktu itu masih di bawah TNI. Jadi kita punya keterbatasan dalam struktur organisasi, nggak bisa berkembang. Tidak terkendala juga oleh masalah anggaran. Karena anggaran juga kan, dana itu kan turunnya kan ke Mabes ABRI dulu, turun baru terakhir ke Polri. Jadi nggak bisa berkembang. Akibatnya ya kita harus akal-akalan dengan menggunakan kantong sendiri. Gimana caranya lab DNA ini bisa kita inisiasi untuk mulai. Ya kan, jadi macam-macam lah trik kita itu. Mulai dari dandang jadi sterilisator, macam-macam. Ya, terus kreatif. Ya, dapat. Nah, ini kemudian kebetulan nilai saya waktu itu cukup baik. Waktu di UGM saya diberikan bonus bebas biaya untuk ikut pendidikan di ITB mengenai PCR. PCR itu suatu proses memperbanyak DNA dengan suatu reaksi polymerase chain reaction. Nah, selesai dari itu baru kemudian sekitar setahun, beberapa bulan kemudian lah ada tawaran itu dari Taiwan untuk suatu kerjasama.
Dan mendapat salah satu poin tawaran itu adalah pendidikan di MGIB untuk DNA. Nah, itulah yang kemudian jadi dasar karena pimpinan tahu bahwa saya mulai mengembangkan lab DNA ini, dikirimlah saya ke sana. Jadi saya datang ke sana sebagai perwakilan Polri karena itu saya fasilitasnya dijemput apa gitu kan, lumayan lah itu ya. Jadi studi di situ selama kira-kira ya 3 mingguan itu kembali. Nah, itulah sejarahnya mulainya kenapa belajarnya di MGIB. Jadi saya nggak milih, memang jalannya kayaknya ke situ lah gitu. Jadi artinya jabatan Dr. Alfon dan kemudian keinginan Dr. Alfon klop. Ya. Dapatnya udah ke sana gitu. Cuman enak banget ya diantar jemput ya. Iya, tapi saya justru mau ceritain ini soal di awal kita bangunnya sama-sama nih. Jam berapa, Dok? Dokter Alfon membangun lab DNA di sana itu kondisinya di FKUI juga sama. Jadi tahu nggak, kebayang? Itu ada salah satu tahapan-tahapan itu kan dikasih suhu sekian menit segala macam gitu. Kita nggak punya, dia dipanasin tuh dia supaya dia bisa dihancurin DNA-nya. Kita nggak punya alatnya, ya kita bikin sendiri pakai dandang. Terus kita pakai termometer. Yang gitu, pokoknya kita ngatur Dokter apapun mesti gitu jelasin loh. dulu dandang itu apa, Dok. Sekarang tuh orang udah nggak ngerti mungkin dandang itu apa. Oh ya. Ngertinya dandan. Oh, dandan. Dandang. Ada dua. Orang Sunda biasanya bukan dandang tapi dangdang. Dangdang. Jelasin, Dok. Dandang itu Lo apa? kamu yang tahu dangdang, kamu yang suka masak kan? Saya masaknya mah pakai itu, pakai kuali. Dandang itu ada dandang, ada langseng disebutnya. Kadang-kadang ya. Jadi itu semacam kayak apa, bukan kuali tapi itu apa sih ke tempat Kayak panci panjang. panci yang agak tinggi Iya. gitu Dari ya. aluminium. Dikasih kuping, pinggirannya 2, ada tutupnya gitu. Nah, tutupnya itu bentuknya piramid ke atas agak tinggi. Kalau mau gampang lihat yang seperti itu, lihat aja di tukang bakpao pinggir jalan. Iya, Nah, betul. iya. Gitu ya. Jadi sebetulnya yang diceritain Dokter Jaya itu dandang itu karena pada waktu kita mau memulai, kalau di saya itu saya perlukan untuk sterilisasi. Untuk bekerja dengan DNA itu semua peralatan yang digunakan tuh harus steril. Tidak Kenapa? terkontaminasi dengan yang lain gitu ya. Ya, kenapa? Karena di tangan kita ini, bahkan permukaan tangan ini ada bahan yang bisa menghancurkan DNA. Nah, kalau misalnya bahan yang kita pegang-pegang mengandung bahan yang bisa menghancurkan DNA, kita berhasil dapat DNA langsung hancur dia, nggak bisa kita analisis. Di permukaan kulit ini, Ya, permukaan apa? Telapak tangan ini. telapak tangan. Di sini Semua ada. Oh. semua ada. Itu namanya enzim restriksi. Itu enzim yang bisa memotong-motong DNA, merusak DNA. Setiap orang tuh, Dok ya. Setiap orang. Kalau binatang ada nggak? Sama, saya kira Makhluk hidup. Ada. Makanya apalagi gini kan, kalau kita proses DNA itu kadang-kadang ada alat yang kita pakai berulang. Nah, itu harus disteril supaya bebas dari segala macam gitu loh, nggak tercemar. Bahkan kalau mau masuk lab aja, kita mesti ganti sepatu, nggak boleh bawa dari luar. Baju pakai lab langsung. Kalau orangnya ketombean ya harus pakai tutup kepala dan segala macam gitu loh, Frankie. Jadi memang masuk itu dan nggak boleh makan-makan di situ. Kayak masuk pabrik lah ya. Iya, makan-makan karena kalau makan-makan kita ngobrol gitu, cua muncrat, kita bisa jadi tersangka di situ. Mesti Frankie. pakai masker. Jadi ada banyak lah. Jadi itu kultur yang harus kita bangun pada waktu kita bikin lab DNA. Makanya apapun yang ada ya kita manfaatkan gitu loh. Termasuk misalnya untuk ngancurin DNA kan kita waktu itu pakai fenol ya, Fon ya. Fenol itu bahan yang kalau kehirup juga bisa bahaya. Racun itu. Nah, sebenarnya ngerjain seperti itu masih di kamar yang ada exhaust. Kita nggak punya exhaust. Nah, kadang-kadang kayak gitu, pernah sekali waktu lagi kita kerja nih, kita dikunjungi sama Prof. Sangkot Marjuki. Bukan, si Prof itu yang satu lagi bukan Prof Sangkot sebelumnya. Si Prof. Oh, enggak tahu. Tapi yang ke lab Ladokpol itu Prof. Sangkot Marzuki. Terus dia kaget setengah mati. Loh, kamu kayak begini, labnya itu kamu bisa sakit, dia bilang. Tapi maksudnya saya cuma ngomong bahwa
yang namanya kita pertama kali bikin itu bikin dari sesuatu yang tidak ada. Tapi karena saya punya pengalaman di Jepang, Alfon punya pengalaman sana, nah pengalaman itu kita bangun di Indonesia dengan fasilitas yang seadanya gitu loh. Orang Jepang mungkin kagum ya sama Dokter Jaya. Hah? Danang bisa dijadiin bos sama Dokter Alfon. Enggak. Ya tapi maksudnya kita simultan kerja dan ya seperti itulah maksudnya. Enggak seperti kayak sekarang sih fasilitas sudah modern banget ya, jadi jauh lah. Oke. Itu mendirikan labnya mulai tahun berapa, Dok? Kalau saya sih mulai dari tahun 9 waktu saya ngambil doktor tuh tahun 90-an tuh sudah mulai bangun sedikit-sedikit. Karena waktu saya ngambil S3 tahun pertama tuh target saya adalah tahun 92 tuh mulainya. Itu tahun pertama bisa ekstraksi. Tahun kedua bisa elektroforesis. Tahun ketiga harus udah bisa PCR. Jadi begitu saya lulus kita udah punya mesin PCR. Saya punya di FKUI punya, Dokter Alfon punya di sana. Di kepolisian. Jadi kepolisian tuh sudah punya lama ya lab untuk. Jadi saya kelar dari UGM itu tahun 90 tahun 90. 90 bulan Juni selesai, akhir tahun itu saya udah mulai bangun. Akhir tahun saya mulai bangun, kemudian 91 selesai saya dari ITB. Itu kemudian kita udah mulai mencoba mencari PCR, belum ada mesin PCR-nya waktu itu. Jadi kita melatih ya seperti Dokter Jaya, stepping pertama kita mulai belajar mengisolasi DNA dulu. Bagaimana caranya mengisolasi DNA dan modusnya juga sama. Carinya bagaimana mengisolasi DNA dari darah. Mulai dari darah cair, darah kering, kemudian dari sperma cair, sperma kering gitu kan. Kemudian dari jaringan. Ya, kita mulai belajar dulu DNA-nya dari daging beli di pasar kita bikin. Nah, nanti kalau udah berhasil dapat DNA dari situ, baru kemudian kita mencoba berkembang. Kalau misalnya ada kasus, diambil sedikit sampel dari jenazah, kita coba bisa apa tidak gitu kan. Berarti tahap pertama. Zaman dulu Dokter Alfon di rumah makannya steak melulu tuh. Buat ambil sampel dagingnya. Enggak, dia datang ke forensik, ambil dikit. Gitu. No, kalau selalu pakai dari stick enggak nyampe ke manusia tuh. Ya kan kadang-kadang kan ada sampel yang harus diambil dari jenazah gitu kan. Sampel misalnya sekian, saya ambil sepotong kecil. Itu untuk kita coba membuktikan atau menemukan cara yang tepat untuk bisa mengisolasi DNA. Sebetulnya banyak prosedur-prosedur yang kita bisa lihat dari textbook atau dari literatur dari tapi tidak semua prosedur itu cocok digunakan di lab kita dan di cuaca, temperatur dan kelembaban kita. Jadi kita kadang-kadang harus memodifikasi. Jadi dari berbagai percobaan itu kemudian kita membuat standar operating procedure untuk masing-masing. Ini ada standar untuk isolasi sperma, standar untuk isolasi darah, untuk isolasi jaringan yang spesifik untuk di lab kita ini. Ya, dulu namanya kita berikan nama Alpusri. Kenapa? Karena ada 3 orang yang setiap kali kerja di situ. Alphonse, Putut, dan Mbak Sri. Jadi prosedur ini namanya prosedur Alpusri. 1 untuk sperma, 1, 2 untuk darah dan seterusnya gitu. Nah, itu kita kembangkan pada tahap-tahap awal. Tapi ngomong-ngomong mesin PCR tuh seperti apa sih bentuknya? Kalau zaman dulu mesinnya masih gede, masih kayak sebesar mesin fotokopi. Tapi sekarang ini ada mesinnya kecil-kecil. Iya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, prinsipnya gini, mesin itu adalah mesin yang secara cycle berputar, artinya mengulang proses. Itu mulai dari proses pemanasan, kemudian menjaga temperatur yang stabil, kemudian proses pendinginan. Itu maksudnya tuh supaya DNA itu meniru seperti DNA di badan kita pada waktu sedang melakukan pembelahan sel. Badan kita kan ini awalnya kan dari 1 sel sperma dan telur kan, membuah jadi 1. Loh, kenapa kok bisa jadi Pak Franky yang segini gede, yang dalam badannya tuh ada ratusan juta sel? Itu kan dari 1 sel itu membelah sampai jadi segini banyak. Nah, membelah itu mengikuti 1 prosedur. Mula-mula ada pembelahan dulu dari si DNA. Kemudian DNA ini akan ada
sepotong DNA kecil yang akan memanjang. Baru kemudian pendinginan lagi supaya dia nempel jadi 2. 2 ini itu lagi dipanasin lagi, memanjang lagi, nempel lagi jadi 4. 4 jadi 8, 8 jadi 16. Mahal nggak? Mahal. Sampai Itu berapa mahal. itu? Wah, saya nggak tahu waktu itu. Enggak, saya cuma penasaran Itu mau alatnya cek gede. DNA-nya Tapi si kalau Niko sekarang doang ini sih. mungkin sudah lebih simpel, mungkin sudah tidak semahal alat yang awal dulu. Ratusan juta atau miliaran kali. Enggak miliar, Nggak sampai ratusan. miliar. Ratusan sih masih. Boleh dong buat ngetes DNA-nya si Miko. Enggak, soalnya waktu saya beli pertama kali beli di Indonesia waktu itu mahal sekali, mahal banget. Iya. Saya belinya di Singapura, saya jemput sendiri ke Singapura, saya bawa ke sini. Nah waktu mau bawa sini kan masuknya kan susah tuh barang. Ya minta dijemput sama petugas Kepolisian. berseragam. Ini dijemput ya udah bebas gitu loh. Itulah yang maksudnya Kerjasama. kerjasama. Ya, sebetulnya kan itu bukannya suatu barang yang mau dijual. Iya. Iya. Jadi Dan harus berguna harus dijelaskan bahwa ini untuk kepentingan lab penelitian dan untuk kepentingan forensik gitu. Apalagi di polisian kan itu kasus-kasus kan kalau nggak dibantu sama itu kayaknya banyak yang akan jadi X terus ya. Iya, justru sesudah saya mulai waktu itu dengan berbagai percobaan ini, ada sejumlah kasus yang kemudian diminta bantuan. Ceritanya waktu itu mungkin polisi masih ngetes, mau nyoba. Ternyata bisa kita selesaikan. Nah, sejak itu kemudian menjadi banyak tuh kasus mulai masuk. Dan kemudian mulai ya sedikit mulai pelan-pelan berkembang. Dan sejak itu juga mulai ada dana-dana dinas yang bisa membantu mengembangkan lab ini. Jadi setelah ketahuan nih banyak gunanya, baru deh disupport Iya sih. gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh ada pemikiran di kepolisian, waktu saya mau memulai itu, ngapain sih mesti mulai dengan hal yang seperti ini, teknologi yang nggak jelas dalam tanda kutip. Sedangkan di negara-negara lain, karena Alex Jeffrey kan baru ngomong tahun 85. Ya. Ini kan masih tahun 90-an. Di dunia manapun belum terlalu banyak orang ngomong soal DNA fingerprinting ya. Cuma 2 orang gila ini aja yang mulai bermain-main. Belum viral kalau zaman sekarang tuh. Enggak, tapi waktu saya ke Jepang sendiri pun tahun 89 saya ke Jepang. Itu orang Jepang sendiri yang belajar DNA belum banyak. Belum banyak. Mereka baru balik, guru saya itu baru balik dari Amerika, ngambil doktor di Amerika datang. Nah, dia yang ngajari saya itu. Jadi memang baru, masih di awal banget. Tapi sebenarnya saya mau agak mundur sedikit. Dokter Alfon kan tadi bilang itu gigi ya dok ya, dihancurin dikasih N2 cair. Untuk menghancurkannya pakai N2 cair. Berarti itu ditaruh wadahnya wadah porselen kan dok? Ya, ada porselen. Artinya porselen lebih kuat daripada gigi. Dia nggak ikut pecah kan? Dia nggak ikut pecah. Tapi porselen itu memang satu bahan yang memang kan pada waktu pembuatannya dengan pemanasan tinggi kan. Jadi dia meskipun kena pengaruh temperatur itu tahan. Nah, sedangkan gigi kita itu kan pada temperatur yang sedemikian rendahnya menjadi rapuh. Beda gitu kan. Sama kayak marmer gitu misalnya, itu kan bahan Sama alami keramik. yang proses. Itu kalau ditetesin sama N2 cair nggak akan rusak ya. Sama sama porselen. Jadi artinya waktu kan kalau kita bikin gigi palsu dok, zaman dulu kan tanya plastik apa porselen. Kalau kita yang porselen tuh mahal. Ya dok ya, cuman berat gitu. Oke, udah dok, itu pertanyaan saya penasaran doang kenapa sih tempatnya nggak hancur gitu kan? Ya, porselennya tahan itu terhadap. Ya, jadi ya itu di dalam gigi itu sendiri kan DNA banyak. Di samping yang mungkin tadi diceritakan Dokter Jaya, di dalam gigi itu ada DNA, yaitu di sarafnya, di pembuluh darahnya, itu kan jaringan lunak. Di dalam gigi, di tengah gigi kan ada saraf sama pembuluh darah. Walaupun sudah bertahun-tahun kering. Kalau kering dan tidak mengalami pembusukan, ada DNA di situ. Tapi kalau gigi itu sudah bolong, membusuk, gangren istilahnya membusuk giginya, udah sampai bengkak, itu DNA bisa rusak karena pembusukannya. Jadi kondisi gigi yang bagus masih memungkinkan walaupun sudah lama kita ambil DNA-nya ya. Betul, Ya. betul. Bahkan kalau misalnya ada kecelakaan pesawat udara, mayatnya terbakar gitu, ini semua angus, itu di akar gigi masih bisa kita harapkan. Kenapa? Karena akar gigi kan nancepnya di dalam tulang. Berarti dia terproteksi oleh tulang, dibungkus oleh tulang yang tebal. Tulang di sini dibungkus lagi oleh pipi. Di dalam mulut penuh dengan air ludah yang basah. Jadi kalaupun terbakar di sini,
angus misalnya, kalau kita ambil akar giginya dan masih ada, itu harapan DNA di situ masih ada. Karena dia kayak dibungkus dalam Ya termos. pokoknya kayak black box-nya pesawat terbang Betul. lah. Ya. Dijaga banget tuh ya. Betul. Dan buat kita itu sangat ini, Frankie, yang sangat menarik dari DNA adalah DNA itu ada pada semua sel kita. Jadi kalau saya dokter forensik, saya bisa ngambil dari liur, saya bisa ngambil dari jaringan pipi, Dari kulit. dari daging, dari kulit, dari Dari akar tulang. rambut, dari tulang, dari apa. Begitu kagak ada, minta dokter Alfon. Dan itu- nah, itu ada dari gigi gitu. Jadi mulai dari ujung kaki sampai ke rambut ini, DNA-nya kalau kita orang yang sama. Identik, Sama. persis. Nah, Oh. itulah enaknya. Sehingga misalnya kalau ada penjahat, kita mau periksa DNA, kita udah dapet nih di TKP. Dia nggak ngaku. Saya bilang ngambil darah. Dia bilang, jangan kan, saya nggak mau diambil darah. Dia bilang, kok ada, nggak ini. Oke, kalau nggak mau ngambil darah, ini deh saya bilang, ambil dari mulut deh, diusap. Dia nggak mau juga. Dapatnya gimana? Dokter, Tempelin staples aja. kalau saya Selotip ditempelin ini kita udah dapat DNA. Kalau nggak kasih aja minum, Rengi. iya, Ya minum dari bibir ada. Saya Jadi nonton- itulah saya enaknya nonton DNA film gitu loh. nonton film di Apa? Netflix. Ngambil DNA, dia megang ini nih botol nih, Dok. Diambilnya botol-botolnya. Iya. Itu namanya touch DNA. Oh. Jadi DNA dari kita sentuh aja. Sekarang ya perkembangannya udah sedemikian rupa. Jadi gini, perkembangan waktu saya belajar sama Dr. Alfon, untuk buat PCR kita memerlukan DNA sekitar 1 sampai 10 nanogram. Nano itu 10 pangkat min 9 gram. Ya, segitu. Sekarang udah pikogram, 100 pikogram itu 12. aja udah bisa dapat. Karena diperbanyak jauh lebih banyak lagi gitu loh. Dokter Alfons tahu nggak kenapa kalau orang Indonesia diambil sininya nggak mau, diambil rambutnya nggak mau? Kenapa tuh? Takut dipelet, Dok. Iya kan? Takut itu. Serius loh. Kita ya, amit-amit deh. Kita buang air kencing aja tuh, kan nggak boleh sembarangan. Mungkin dari air kencing ya bisa dapat DNA-nya kali. Bisa. Ya kan? Dari berak bisa. Kencing nggak Bisa. bisa juga, makanya Jadi ada sel kan di situ. ternyata ya kalau kita sambung-sambungin di antara mistik sama kedokteran tuh deket, bahwa yang kayak gitu nggak boleh sembarangan karena kalau nggak bisa diambil DNA-nya dari situ juga. Gitu. Iya sih. Iya. Jadi begitu, Franky. Jadi kita bisa dapetin sampel DNA itu dari manapun dan itu sangat bermanfaat. Jadi kadang-kadang kalau dia kagak mau gitu, dia bilang suruh minum aja. Minum, kita kasih rokok nih, rokok di puntung rokok. Baik bisa. banget gitu ya. Kasih rokok. Jadi itu menariknya. Jadi buat kita sih itu exciting gitu loh. Kita belajar gitu ya sama-sama, kita ngegali sama-sama. Penelitian bareng-bareng, kadang-kadang ya kasus ya kita mesti suka kerjasama juga. Tunggu. Jadi sebentar, saya mau pertegas lagi sama Dokter Alfons nih masalah DNA yang dari gigi. Jadi bukan dari dia punya yang keras-kerasnya, dia punya kapurnya tadi. Oh, bukan. Diambil dari jaringan lunak yang ada di dalam giginya. Enggak itu juga. Nggak lunak juga, Franky. Jadi gigi gini, gigi itu di bagian luar tuh ada email. Ya. Email tuh ada DNA tapi dikit. Terus ada tulang. Di tulang ada DNA karena di situ ada sel juga. Terus di dalamnya sendiri ada sumsum tulang, sumsum gigi, akar gigi namanya. Di dalam gigi itu ada bagian sumsum pembuluh darah. Di situ ada lebih banyak lagi DNA. Jadi di bagian gigi itu ada banyak DNA. Termasuk di akarnya pun yang jaringan kerasnya itu ada DNA. Dok, kan kalau orang belum sikat gigi ada jigongnya, Dok. Jigongnya ada DNA-nya. Enggak lah. Ada DNA kuman di situ mah. Iya, itu Jadi- kuman itu. Bukan dari orang, orangnya itu di giginya itu. Ya kan loh. gini. Artinya ini serius saya mau nanya nih. Artinya kan orang jigong tahu kan? Jigong tuh Tahu. kotoran gigi yang numpuk di itu kadang-kadang kuning. Nah, itu kan kalau misalkan contoh si orang yang ngambil DNA sampelnya tadi itu dia salah ngambilnya ke giginya, itu nggak bisa diambil buat jadi itu ya. Kalau di permukaan giginya cuma ada jigongnya tadi, ya dia nggak akan dapat banyak DNA. Tapi biasanya kalau penyidik itu kalau perlu ngambil DNA, dia ngambil dari sikat gigi. Karena sikat gigi itu bagaimanapun kita nyikat pasti akan nyentuh gusi. Oke. Dan dengan penyentuhan gusi itu pasti akan ada jaringan yang terbawa sedikit, sel-sel yang terbawa sedikit ada. Nah, itu kadang-kadang bisa berguna. Jadi kalau diperlukan, misalnya sekarang gini, ada kecelakaan pesawat udara, kita bisa dapat DNA dari si korban, ya kan? Mayatnya ada di situ kan.
Sekarang DNA untuk membandingkan apakah dia benar orang itu apa bukan, kita kan perlu cari DNA entah dari keluarga, entah dari rumah. Nah, dari rumah misalnya kadang-kadang bisa diambil dari sikat gigi, dari pakaian dalam, dari macam-macam. Tapi syaratnya sikat giginya nggak dipakai rame-rame. Ah ya, jangan dipakai rame-rame. Jigong itu bahasa apa sih dok? Ya, lupa. Bahasa Indonesia lah. Serius ya, benar tuh bahasa Indonesia, agak aneh ya. Yang pasti di bahasa Inggris nggak ada istilah jigong. Oke, jadi balik ke si tadi itu, bahkan dari benda yang biasa dipakai aja bisa kita dapetin DNA. Bisa. Saya pernah dapetin kasus tuh jadi ada orang meninggal, orang Jepang nih, diidentifikasi, tapi waktu itu nggak ketahuan siapa. Tapi karena ketemunya di satu tempat, dia curigai seorang Jepang, udah busuk lanjut lah. Tapi DNA-nya kita bisa dapat. Terus carinya mana? Dia tinggal sendirian di satu rumah. Kita cari, dapetin sisir. Periksa DNA-nya dari sisir kan ada yang rontok tuh. Dicocokin, cocok. Dok, belajar DNA kita bisa 2 jam nggak sih? Bisa pakai AI. Enggak. Artinya gini, ini saya serius nih pengen punya ilmu belajar DNA. 2 jam cukup nggak? Enggak lah dok, nggak bisa. 2 minggu? Itu butuh waktu dalam. 2 minggu cukup? Mana bisa? Nggak bisa. Ya. Itu artinya dok, maksud saya pertanyaan ini, jangan sok tahu deh kalau misalnya memang belajar DNA, jangan cuma dari kandalin dari ini. Jadi harus benar-benar khusus belajar DNA kan dok ya. Kalau 2 jam tuh dari Google, Frankie. Belajar cuma tahu DNA itu apa, udah gitu doang. Iya. Dan itu harus dilengkapi juga dengan peralatan yang cukup. Ya. Dan satu SOP prosedurnya harus benar, Frankie. Karena Proses tadi saya itu bilang kan, kalau kita kerjain dia sembarangan, sembari ngobrol, kita punya liur masuk terus ke situ, diperbanyak sejuta kali, bukan jadi kita jadi tersangka. Jadi ada prosedur yang harus diikuti. Makanya saya dari kita sendiri orang yang kerja itu harus masuk ke dalam ganti alas kaki, mesti pakai sendal khusus, ya pakai snare jazz supaya dari baju kita nggak ini. Kalau orangnya ketombean yang itu nggak boleh ini gitu, ditutup. Jadi ada prosedurnya gitu. Prosedur benar baru benar. Kadang tabungnya kadang-kadang berapa tabung kita pakai, alatnya juga pakai. Kalau nggak disteril dari sampel yang kemarin mencemari sampel yang sebelah sini kan jadi kacau. Jadi ada prosedurnya gitu loh. Kita beli tabung baru lagi aja dok, mahal ya? Enggak, ada beberapa yang terpaksa harus nggak dipakai. Cuma sekali pakai ulang. Ada yang hanya sekali pakai, ada yang bisa diulang. Ada yang bisa diulang, tapi yang bisa diulang tuh mesti dicuci dengan bahan-bahan yang bisa ngilangin DNA yang lalu gitu loh. Jadi nggak semudah itu lah, makanya pemeriksaan DNA juga nggak bisa cepet ya. Betul. Kita mesti hati-hati. Dan sekali setiap periksa kita nggak pernah kerjain satu. Duplo paling sedikit. Duplo itu dua biji. Bisa dicek. Kita kerjain dicek gitu loh. Artinya kita mesti yakin bahwa DNA yang kita cari itu identik yang kita tanya ini. Ya, Ya. betul. Dan harus yakin bahwa yang kita kerjakan itu benar, tidak salah gitu kan. Karena itu tadi Dr. Jaya bilang kan in duplo, 2. Jadi kalau memang kerjaannya benar, dua-dua hasilnya harus identik sama. Kalau ada yang nggak cocok berarti ada something wrong. yang nggak beres. Ya. Dan setelah duplonya itu serius sama, baru kita cari pembandingnya lagi gitu kan dok. Ya. Duplo lagi kan itu ya. Nah, satu lagi hal yang harus diperhatikan kalau pemeriksaan DNA, kalau saya nih ya pribadi ya. Pertama, pemeriksaan DNA itu ada satu pemeriksaan yang sifatnya final. Artinya ya kalau iya cocok ya cocok, kalau enggak ya enggak gitu kan. Makanya kita tuh sebisanya harus ngambil sampel sendiri. Prosedur sampel sampai ke lab itu harus terjaga, nggak ditukar di tengah jalan. Kalau bisa kita sendiri yang ngerjain. Tapi Karena kan, kalau enggak, kebayang nggak? Seorang perempuan datang sama laki-laki, sama anak, ya, dia periksa DNA, diambil sendiri sama dokter sampelnya, dikerjain. Itu dia yakin. Tapi one day, saya misalnya didatangi seorang dengan bawa 3 sampel di dalam tabung darah nih. A, bapak, ibu, sama anak. Udah ada labelnya. Dok, tolong periksa betul nggak ini anaknya sini. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu jadi dokternya, kamu terima nggak? beneran nih dok, Bener. saya dijadiin dokter. Iya.
Wis. Siapa tahu kamu ahli DNA kan? Kamu terima nggak? Duitnya banyak loh. Udah lama Mungkin saya banyak. pengen jadi dokter. Sekarang jadi dokter dulu sementara. Gak mau dok. Kenapa? Ya, Dia kan mau membuktikan anak ini adalah anak dari dua laki dan perempuan ini. Seandainya itu diambil oleh orang lain, dibawa ke kita, yang anaknya itu ditukar sama anak kalau tetangga, jadi dicipoin nggak? gimana gitu kan? Nah ya itu dia. Ya. Makanya kalau saya bukan cuma itu. Bahkan dia datang benar dia gini-gini nih. Saya bikin BAP, berita acara pemeriksaan. Saya Dokter Jaya pada tanggal sekian atas permintaan si laki-laki ini dan si ibu ini akan melakukan pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA dia teken, ibunya teken, bapaknya teken, ada saksi 2. Untuk apa? Dan waktu diambil sampel dia saya foto. Kenapa difoto? Karena dengan difoto saya pernah dapetin kasus seperti itu, Fon. Setelah selesai ternyata bukan anaknya. Si ibunya bilang, Ketukar saya kali." nggak ketemu dokter, baru ngelihat dokter sekali, mampus ya kita. Dokter meriksa tanpa izin saya, ini ada izinnya. Dokter, saya nggak pernah ketemu dokter, jangan-jangan yang diambil bukan anak itu. Ini ada fotonya. Itu semua tuh sudah di backup dan itunya ada saksi 2 tanda tangan. Nah itu loh. Jadi di luar lab itu ada something di depan yang harus kita perhatikan supaya kalau kita analisis ini benar, sininya nggak benar juga sama nggak benernya. Tapi Itu- kan itu itu kita- dokter Jaya. Profesi dokter Alfon kan di kepolisian nih. Loh, Itu- sama. Apakah dokter Alfon mengambil sendiri atau ada Jadi timnya gini, yang bisa dipercaya? Dok? itu ada yang namanya rantai pembuktian Nah. atau namanya chain of evidence. Ya. Jadi Gimana? mulai dari langkah yang pertama, misalnya tadi ngambil darah, Mm-mm. itu siapa yang ngambil darah, dimasukkan ke tabung apa dan sebagainya, itu sudah dibuat catatan berita acaranya. Mm-mm. Itu udah ada. Dan mungkin kalau ngambil darah dari bapak ibu anak misalnya, itu ada yang namanya surat persetujuan, informed consent dulu. Setuju. Jadi dia udah tanda tangan, udah jelas bahwa iya dia hadir di situ. Diambil. Waktu pengambilan tuh udah ada berita acaranya yang ngambil, siapa, kapan, tanggal berapa, saksinya mungkin ada di Jadi situ. dokumentasinya lebih lengkap ya. Itu selesai, itu berita acara itu dibawa. Kalau misalnya bukan orang yang sama, dibawa ke lab. Di lab situ nanti ada berita acara lagi dibuka, bahwa yang dibuka itu sama dengan apa yang dibungkus. Lakukan pemeriksaan, siapa yang meriksa, itu semua harus ada rantainya. Lebih detail. Nah itu sama sebabnya harusnya. beda kasusnya kalau dia diambil di kepolisian atau di bus dimanapun, polisi yang bawa nih dokter Jaya nih tolong diperiksa. Nah itu lain karena itu rantai buktinya jelas. Oke. Kalau dia kan dua-dua berkepentingan, satu berkepentingan itu anaknya, satu berkepentingan itu bukan anaknya anaknya. gitu loh. Dari segi kasus hukum kan kalau yang seperti dokter Alfons tadi sebutin kan saya pernah nonton tuh bahwa bukti yang diambilnya dengan tidak sah itu tidak bisa dijadikan bukti. Nggak bisa. Betul. Jadi makanya tadi change of apa? Chain of evidence. Custody, Chain of custody. rantai bukti. Nah, itu harus sesuai dengan SOP-nya benar-benar ya. Ya. Pada waktu permindah tanganan bikin BAP. Betul. Semua seperti itu. Betul. Jadi artinya kalau terjadi hal-hal yang kemudian melenceng tuh ya, Bisa diurut diurutin. kemana, di mana mesnya. Gitu. Jadi artinya nggak bisa main-main lah ya. Ya. Di sini diganti, begitu diganti kan sama dokter Alfon nggak ketahuan ya. Oh ternyata ini bukannya air liur tapi air aqua. Ya, Nah, mungkin gitu. aja. Tapi kan ceritanya masalahnya kenapa saya cerita itu karena sering kali itu ada di sinetron atau apa gitu kan. Pembuktian dengan DNA begitu hasilnya cocok. Ternyata ditukar katanya. Sering ditanya sama itu. Dok bisa nggak ditukar sampelnya? Ditukar mah bisa, tapi pasti ketahuan kalau chain of custody-nya benar. Gitu loh. Jadi nggak segampang itu. Satu lagi. Oh, laki datang bawa anak. Dia bilang, dok periksa dok. Saya bilang saya perlu persetujuan ibunya. Wah enggak dok, saya ambilnya pelan-pelan. Maksudnya diam-diam tanpa setahu istrinya. Kamu jadi dokter lagi, saya angkat lagi kamu jadi dokter. Kamu terima nggak tuh pemeriksaan? 2 kali jadi Bapaknya dokter. mau membuktikan anak itu anak dia, tapi tanpa setahu ibunya. Cuma mau tahu doang dok, cuma mau tahu doang. Nah, ini Kan hak bapaknya. saya nonton sinetron ya, dok. Ya boleh, nggak apa-apa. Sinetron sering terjadi kejadian kayak gitu tuh. Iya. Boleh nggak menurut
Pak Franky? Kalau saya punya pemikiran nggak boleh, karena istilahnya kan si ibunya nggak tahu. Nah, betul, kali ini betul kamu, tapi belum jadi dokter. Ya, capek amat. Ya, betul begini, tapi alasannya itu loh Frankie, why-nya. Karena gini, dokter itu hanya tahu bahwa anak itu keluar dari rahim si ibu. Jadi 100% itu dia adalah anaknya si ibu. Anaknya si bapak kita nggak tahu. Gitu loh. Nah, sekarang kamu punya barang kamu diambil orang, dilakukan pemeriksaan. Kan itu namanya nyolong, betul nggak? Statusnya tuh nyolong. Frankie nyolong anak ini untuk diperiksa DNA. Apapun hasilnya nggak bisa dipakai untuk gitu. Kalau dibilang diketahuan sama ibunya, DNA anaknya diambil untuk diperiksa, ibunya bisa lapor polisi loh. Pencurian. Tapi ngomong sama dokter Jaya, saya mau ke Italia aja, Dok. Kenapa? Di sana. Tahu dokter, istilah dokter dalam Italia? Apa? Pernah nonton Valentino Rossi nomor 46? Enggak. Pembalap MotoGP. Ya tahu. Dia tuh dikasih gelar The Doctor. Jadi The Doctor itu artinya kalau di Italia itu adalah orang yang ahli. Oh. Jadi makanya saya ke Italia aja. Cepat dapat gelar ya. Dapat gelar. Jadi Valentino Rossi itu nggak usah sekolah kedokteran, tapi dia disebutnya The Doctor. Karena jujur aja saya memang ngefans sama dia. Juara MotoGP menurut saya adalah Valentino Rossi. Yang lain tuh cuma gantinya. Gitu. Ya, Dok, ya ke Australia, Dok. Oke, nah sekarang artinya kan gini, Dok. Kalau saya balik pertanyaan nih, saya sekarang nanya sama dokter Jaya, ganti ya sebelum ditanya. Saya tanya balik. Bisa dipecat nggak jadi dokter? Nah, gitu. Sekarang saya mau nanya, si ibu tuh bilang sama sama dokter Jaya, Dok, ini anak saya atau bukan? Oh, itu bisa. Nah, boleh apa enggak? Boleh. Loh, dia yang melahirkan, dia yang punya anak. Karena pada saat anak lahir itu secara hukum dia itu anaknya si ibu. Dia baru jadi anak si bapak kalau ada surat kawin antara ibu dan bapak. Jadi bapak itu tidak sengaja, tapi ibu itu memang otomatis anaknya dia. Tapi untuk membuktikan dengan DNA bisa. Karena di dalam anak itu ada DNA si ibu. Nah, gitu. Maksud saya ada perempuan nyolong. Oh, ya. Nyolong anak. Terus dia bilang, Dok, ini tolong buktikan. Iya, bisa. Kasusnya ini seperti Nabi Sulaiman, Dok. Nabi Sulaiman kan dokter, tahu kan? Ada 2 orang ibu bawa 1 orang bayi. Siapa ya? Siapa Ya kan? ibunya? Siapa yang punya? Ya. Kalau zaman sekarang tuh beres kan dengan tes DNA kan? Iya. Nah, artinya yang satu kan maling tuh, maling Iya. anak. Nah, sebetulnya yang si maling ini minta tes DNA. Ya, Kan bukan anaknya dia tuh. Iya, itu diperiksa lah. Kalau diperiksa ada DNA si ibu yang sama dengan si anak, ya itu berarti emang anaknya dia. Kalau bukan berarti dia nyolong. Nyolong. Jari mati dia namanya tuh. Iya kan? Tapi caranya Nabi Sulaiman jangan diterusin, Frankie. Kenapa? Nggak pakai periksa DNA, dia nentuin ini anaknya siapa. Kesian lah ahli DNA udah belajar capek-capek. Kamu jangan motong rezeki orang. Ya, nggak apa-apa lah. Lah iyalah. Tapi orang udah tahu ceritanya ya, langsung dia semuanya itu niru sama ibu yang benar-benar itu. Kalau saya mah nggak gitu. Saya modifikasi, Dok. Kalau cerita kayak gitu orang udah pada tahu, saya modifikasi. Tahu nggak cara saya modifikasi apa? Gimana? Saya kasih racun kepada 2 ibunya. Siapa yang berani telan racun ini untuk membuktiin bahwa kamu sayang? Saya balik. Oh gitu ya. Iya dong. Kalau memang itu benar ibunya, racun pun diambil. Ya kan? Dimodifikasi dong. Cuman saya ngomong gini udah tahu lagi orang lain semua. Karena ada yang niru. Ada yang niru lagi. Ya udah ntar saya ganti lagi dok. Otak saya banyak cara. Banyak variasi. Oke, nah jadi balik lagi kepada DNA si Gigi tadi dok. Dokter Alfons selama kasus-kasus ini berapa banyak yang Gigi yang dokter tanganin kasus dari Gigi itu kepada kasus-kasus kepolisian? Sebetulnya sebagian itu saya lakukan sebagai suatu latihan atau eksperimen untuk menemukan cara yang tepat. Kalau tadi yang saya pelajari di MGIB itu kan adalah bagaimana kita menghancurkan giginya. Tapi kemudian bagaimana memprosesnya
dengan lab di MGIB sama lab di. Jadi kita melakukan banyak percobaan. Jadi kalau percobaan-percobaan ini banyak yang kita lakukan sampai kita menemukan prosedur yang tepat. Nah, kalau untuk kasusnya sendiri itu tidak begitu banyak. Mungkin ada 4 atau 5 kasus di mana gigi saya gunakan sebagai bahan untuk mengambil DNA untuk kasus-kasus kriminal ya, bukan kasus-kasus DVI. Tapi juga masa kerja saya untuk DNA ini kan terbatas. Lab itu baru bisa kita proses untuk berjalan mungkin sekitar tahun 92-an. Sedangkan 96 saya udah tidak mengerjakan lagi. Gitu. Tapi telak tuh ya kalau pembuktian lewat DNA, Dok ya. Ya. Udah nggak bisa mungkir lagi ya. Dan satu hal ya Frankie, kalau untuk pembuktian seperti DNA tuh nggak segampang kalau kita buktikan pakai golongan darah misalnya. Golongan darah tuh udah ratusan tahun tuh diterima di pengadilan. DNA ini sesuatu yang baru. Makanya kita perlu ada namanya jurisprudensi. Satu kasus yang dibuktikan dengan DNA dan diterima sama hakim. Nah setelah itu ke depan itu udah nggak ada masalah. Nah itu namanya jurisprudensi. Jadi bagaimana satu kasus pertama tuh masuk ke pengadilan dan dipakai untuk mutusin. Nah itu baru terjadi tahun 97 di Indonesia. Kebetulan kasusnya saya yang nangani, dibawa ke pengadilan dan pengadilan tuh dia bingung apaan ini DNA gitu. Nah saya dipanggil suruh nerangin persis seperti Dr. Alfon waktu ngomong soal bite mark itu. Terangin kenapa ini bisa dipakai. Saya ceritain kan prosedurnya. Satu keberatan ya Fon. Ini kan fotokopi. Yang dokter periksa kan fotokopinya bukan DNA-nya. PCR itu tadi. Iya, ini diperbanyak sampai jutaan kali di itu. Berarti ini fotokopi. Di pengadilan fotokopi nggak dipakai, dia bilang. Nah, kemudian saya terangkan lagi terpaksa bahwa PCR proses begini-begini, bahwa kopinya ini nggak mungkin beda dengan yang ini. Sama begini-begini, di luar negeri ada. Dan untungnya, itu tahun 97. Tahun 87 di Amerika tuh sudah diterima jurisprudensi di Amerika. Tahun 90 di Hong Kong. Kita baru tahun 97. Kenapa? Karena saya baru masukin dapat kasusnya itu tahun 97 yang pertama kali masuk pengadilan. Akhirnya hakim mau nerima diketok palu, maka sejak itu DNA itu bisa diterima sampai sekarang. Jadi kalau orang bilang ini di pemeriksaan dengan DNA, oke, dia udah nggak ada pertanyaan lagi. Dan pada saat itu kan yang justru paling susah buat kita nih yang baru mengawali itu adalah meyakinkan orang bahwa DNA itu memang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa ini memang betul ilmiah dan akurat gitu loh. Makanya yang kita mesti jaga adalah jangan sampai ini dirusak atau rusak gara-gara ada orang yang memanipulasi DNA untuk kepentingan itu jadi rusak semua jadinya. Gitu loh. Nah ini untuk keperluan polisi nih Dok. Ada nggak Dr. Alfons memberikan satu instruksi ataupun SOP kepada polisi yang mengambil sampel DNA? Nah, atau sembarang polisi boleh? Jadi gini, yang bisa mengambil barang bukti di tempat kejadian itu tentu tidak sembarangan polisi. Misalnya polisi lalu lintas nggak akan ngambil barang bukti di situ. Biasanya adalah para orang-orang reserse. Dan reserse ini adalah reserse yang sudah terlatih untuk bidang masing-masing. Tergantung barang buktinya apa, itu ada orang-orang tertentu yang memang sudah ahli dalam hal itu. Misalnya ada orang lab krim. Orang lab krim dia sudah ahli misalnya dalam bukti-bukti kebakaran dan sebagainya gitu kan. Sekarang ini kita di kepolisian kan ada tim Dokpol. Tim Dokpol itu memang sudah terlatih untuk barang-barang bukti yang sifatnya dari tubuh manusia gitu kan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sudah terlatih, yang jelas sudah tahu SOP-nya dan sudah diberikan petunjuk bagaimana cara pengambilan barang bukti yang seharusnya. Yang lain misalnya pada odontologi forensik misalnya. Kan untuk mengambil barang bukti pada bekas gigitan misalnya, itu kan ada pengambilan swab-nya yang bekas air ludah sekitar bekas gigitan. Di situ kan ada DNA juga. Nah, prosedur pengambilannya juga harus tepat. Nah, itu kita ajarkan kepada para calon spesialis ini bagaimana prosedur yang seharusnya. Jadi, supaya pengambilannya itu tepat. Jadi polisi yang sudah terlatih lah Dok. Betul. Nggak boleh sembarangan. Nggak sembarangan. Begitu. Soalnya kalau sembarangan prosedurnya salah, terkontaminasi malah hancur. Barang bukti itu kalau begitu udah diambil, kesenggol tangan kita, udah bubar.
Saya pikir tadinya kalau ada jenazah gitu dicopotin dulu giginya kasih dokter Alfon. Enggak ya. Cukup Nggak gitu. dari yang lainnya dok ya. Bisa dari yang lain. Biasanya kalau gigi itu terakhir. Karena sifat gigi itu yang bisa tahan lama, biasanya dokter gigi forensik nggak terlalu terburu-buru dengan pengambilan gigi atau analisa gigi. Lebih kita prioritaskan teman-teman yang forensik medicine. Kenapa? Karena jaringan lunak dari tubuh itu kan mengalami kerusakan, mengalami pembusukan lebih cepat. Jadi kalau beliau-beliau ini nggak cepat menganalisis atau udah kesenggol sama kita, udah berubah, itu bisa menghambat para dokter forensik. Tapi sebaliknya, dokter forensik dia ngutak-ngutik giginya kesenggol dan sebagainya, itu nggak akan mempengaruhi pemeriksaan kita. Nah, di situ kerja saya Frankie, biasanya kita periksa yang lain-lain. Kalau misalnya kita bilang, wah ini pas dokter gigi udah ada, suruh periksa giginya dulu, ngambil apa yang perlu, baru kita kerjain yang lain. Atau sebaliknya kita kerjain yang bagian atas, kita nggak utak-atik gitu loh. Ngomong-ngomong, di setiap Polda sudah ada dokter forensik nggak sih? Dokter forensik setiap Polda pasti Setiap ada. Polda sudah dokter ada. forensik. Iya. Tapi kalau dokter gigi forensik belum Terbatas banyak. kita masih. Terbatas masih. Iya. Dokter forensik ada, baik sipil maupun Kita yang ada berapa sih Poldanya sekarang? Banyak ya? Polda sekarang Kan kalau provinsi ada 30 berapa? sejumlah provinsi itulah ada Poldanya. 34 ya, apa 38? 37. Masih di otak saya masih cuma 27 sih, 26 plus 1. 26 sebelum ada Timur-Timur. Tambah Timur-Timur sampai 27. Sekarang udah nggak jelas nih, otak saya nggak nyampe ke sini. Nambah terus soalnya. Sejumlah provinsi itulah. Polda 34 biasanya. atau 38 saya lupa ya. Sebanyak itu dok ya. Enggak, contoh ini ya Frankie ya, kalau diambil secara tidak tepat misalnya. Prosedurnya Dulu tidak yang tepat. misalnya kalau ada kasus bom atau apa, ada daging yang masih utuh nih. Kita ngambil daging, si dokter yang mau ngambil buat sampel DNA nih, kita ambil, kita potong pakai scalpel kan, pisau kan, dipotong, kita taruh di aluminium foil, kita bungkus. Mayat kedua kita ambil pakai scalpel yang sama, itu udah jelas salah. Bubar. Dari sini nyambung ke sini, DNA-nya kecampur. Kan mau ngirit dok. Nah ya itu contoh. Jadi kalau ngawur gitu, cara ngambilnya sama aja bohong. Kita periksa capek-capek, tapi di sininya udah ngaco gitu loh. Tahap awalnya udah Kok kacau. sama semua gitu ya? Gitu maksudnya. Iya, iya. Apalagi juga sama, kalau urusan gigi mau cabut giginya atau periksa giginya, kita mah nggak utak-atik, itu biarin aja dokter gigi yang periksa gitu loh. Gitu. Oke. Ya kayak kasus yang masalah yang dokter Jaya cerita, misalnya kayak waktu itu pernah ada satu peristiwa, saya nggak sebut yang mana, tapi korban pesawat ini jatuh, ngumpul, karena posisinya sulit, lalu supaya mudah, potongan jenazahnya dari macam-macam tuh yang udah rusak-rusak dikumpulin, masukin ke dalam satu body bag. Nyampur dari macam-macam orang semua supaya bisa diangkut gitu kan. Nah itu untuk DNA akan sangat menyulitkan. Rusak, Kenapa? ya? Karena namanya DNA dari potongan yang satu, potongan yang lain kan udah nyampur aduk di situ gitu kan. Ini Nah, itu nggak boleh. kasusnya sama juga kayak kita bungkus makanan di restoran. Tahu dok? Kenapa? Maksudnya? Jadi kan kita kalau makan nggak habis di restoran kita Dijadiin bilang satu. kita bawa bungkus bawa pulang. Itu makanan saya yang nggak habis, tolong bungkus ini buat anjing di rumah ya. Padahal tinggal sedikit dok. Begitu dikasih kita bawa ke kitanya nih, kok yang tadi sedikit jadi banyak. Udah dikumpulin sama yang lain buat anjing. Kan buat anjing ngomongnya. Jadi yang kayak gitu nggak bisa dipakai buat pemeriksaan DNA. Nggak bisa. Nggak bisa tuh dok, kita ambil Bukan. bagian dalamnya. Ya bisa sih bisa, tapi Akan waktu. tidak prosedural. Artinya dia punya keyakinan kita sudah menurun, gitu dok ya. Kalau dagingnya tebal mungkin kita bersihin dulu, kita ambil tengahnya mungkin bisa kali ya, tapi ya Artinya kita punya cacing di dalam perut juga bisa diambil DNA kita tuh. Kan dia bersentuhan sama perut kita. Oke, nah sekarang DNA ini yang apa yang membuat dokter Alfon tuh senang dengan DNA? Tadi kan dokter udah senang dengan hati tuh kalau masalah forensik. dengan gigi maksudnya. Ya, kalau si DNA dokter senang juga. Karena gini, sebetulnya kan dulu-dulu sebelum DNA ditemukan, itu kalau ada masalah identifikasi dan mengalami kesulitan,
dari semua bidang nggak bisa, itu kan harapan salah satu yang jalan keluar terakhir itu adalah gigi. Jadi ini udah nggak bisa nih, sidik jari udah nggak ada, udah tinggal tengkorak apa segala macam, yang lain-lain udah nggak bisa. Buntutnya adalah gigi. Nah sampai di gigi ini kalau masih nggak bisa juga dianalisis, biasanya si tengkorak itu suka nangkring di ruangan saya itu sampai numpuk. Wah. Itu Mr. X dan Mrs. X yang kumpul di situ tidak terselesaikan gitu kan. Nah kemudian terjadilah kasus yang Nyonya Diah itu kan. Nyonya Diah itu kemudian memberikan saya suatu harapan bahwa masih ada way out satu lagi nih sesudah gigi, DNA. Kenapa dari tulangnya, dari tengkorak, dari giginya itu masih bisa dianalisis DNA-nya. Jadi kalau mentok di gigi udah nggak bisa lagi, maka kita masih bisa ke DNA. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi Dokter Alphonse tuh kalau mau menyelesaikan kasus tuh tuntas, nggak berhenti bahwa mentok di sini kan dok, maksudnya gitu dok ya. Ada jalan lain yang masih bisa kita tuntaskan ya lewat jalan itu. Nah, sebelum jalan itu ditemukan kan kita mentok di situ. Jadi waktu itu di ruangan saya tuh ada beberapa kerangka yang memang belum bisa kita selesaikan karena mentok sampai di situ. Nah gara-gara kasusnya dia itulah yang kemudian ini masih ada way out lagi nih yang bisa kita upayakan. Nah, Dan jadi, satu hal barangkali ya kalau mau saya, excitingnya kita melihat bahwa itu bidang baru, Frankie. Senang mempelajari hal-hal yang kita belum tahu gitu loh. Dan satu hal yang juga aneh, waktu saya bilang waktu saya ambil spesialisasi forensik, pada saat teman saya belajar begini ilmu yang sudah baku sekian ratus tahun, ada ilmu baru saya pelajari itu waktu saya presentasi, bikin makalah dan segala macam, mereka bingung. Mereka juga baru pernah dengar gitu loh. Itu yang satu hal yang kalau menurut saya excitingnya kita menemukan sesuatu yang baru dan kita belajar hal-hal yang orang lain belum tahu. Nah itu tuh excitingnya tuh. Dokter Jan tahu nggak apa yang exciting, apa yang dokter bayangin excitingnya di saya? Apa? Saya juga nggak bisa bayangin tuh apa yang dokter Jan kerjain. Itu excitingnya saya nggak ngerti. Kalau saya ngerti berarti nggak exciting lagi. Oh, iya. tantangan lebih lanjutnya apa? Dipelajari lagi. Iya. Nah, supaya terjawab excitementnya itu. Bentar. Tapi katanya mesti beli itu dulu alatnya ya. Alatnya 1 biji. Kalau belajarnya sih nggak usah beli alat. Enggak, saya mau sekalian dok biar tuntas. Beli alatnya. Ya, masa beli ke salah satu institusi yang ada, lihat atau itu. Oh gitu ya? Kan? Iya. Oh, iya. Pengen lihat ah. Kalau misalnya Enggak, mesti karena beli, gini, DNA salah satu yang menarik ya. Itu ada satu teman saya, dia tuh hobi burung. Dia bilang, tahu nggak lovebird katanya? Iya, saya bilang, kenapa? Masa sih di Indonesia nggak bisa? Kecil kan? Lovebird? Kenapa sih di Indonesia nggak bisa menentukan jenis kelamin? Nggak bisa, saya bilang. Nggak tahu saya. Dia bilang mereka tuh pencinta lovebird itu pada sampai usia tertentu dia masih belum tahu sih jenis kelaminnya apa. Dan kadang-kadang si tuan ini kan mau tahu ini laki perempuan, supaya kalau laki perempuan kan ya berarti dia nggak jual kan, salah satu itu bisa jadi pasangan. Itu dia ambil sampel sama dia dari si burungnya itu, kirimnya ke luar negeri, Von. untuk penentuan jenis kelamin aja. Iya. Jadi maksudnya saya sebenarnya ada banyak yang mismatch, nggak cocok Nggak gitu cocok. loh, di situ. Sebenarnya kalau mau saya sih mestinya bisa. Ya, mestinya bisa. Tapi nggak ada salurannya karena nggak ada orang yang mikirin ke arah sana gitu loh. Sama seperti di forensik. Kenapa saya tertarik sama kasus itu? Karena ada beberapa kasus di awal bahwa DNA itu ternyata bisa menyelesaikan kasus yang nggak bisa selesai gitu loh. Jadi intinya sekarang Dokter Jaya sebagai dokter DNA pertama di Indonesia kan dok? Kalau Dokter Alphonse dapat ini juga nggak? Selain sertifikat dari MGIB tadi. Oh dapat. Jadi Karena dokter begitu. DNA juga nih? Bukan, MGIB menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan course di situ untuk DNA. Berarti hari ini saya berhadapan dengan 2 ahli DNA. Weh. Ya nggak ahli lah, karena kan kalau saya, Kapan saya jadi yang ketiganya dok? kalau saya kan setelah saya tidak lagi bekerja di lab DNA, saya nggak memperdalam lagi. Sedangkan perkembangan dari DNA sekarang dari sejak tahun 97 sampai 2024 ini udah luar biasa. Luar biasa. Sampai Luar biasa. sekarang yang terakhir Hon ya, itu dengan pemeriksaan DNA, metilasi, kita bisa tahu umur.
tahu umur. Jadi ada banyak hal, termasuk misalnya dengan periksa DNA kita tahu oh rambutnya warnanya ini, iris matanya ini. Nah, itu bisa diketahui. Jadi perkembangan itu begitu cepat. Sudah jauh. Ya kalau kita nggak ikutin ya kita nggak ngerti. Salah satu alasan saya waktu itu belajar lagi ke MGIB karena pada waktu itu pemeriksaan itu sudah berlanjut Banyak lagi. kemajuan. Banyak kemajuan. Jadi 10 tahun setelah saya lulus doktor, saya kembali ke sana untuk belajar lagi ilmu yang paling baru. Dan itu nggak bisa enggak, kita harus terus-terus belajar, Frankie. Jadi metode yang sekarang atau cara-cara yang sekarang dipakai dengan itunya itu saya udah banyak yang nggak nyambung. Kapan me time-nya nih dok? Belajar dulu. Oh enggak, itu salahnya kamu. Kamu belajar itu artinya bukan cuma belajar. Belajar kan paling berapa jam ya? Ya selebihnya me time. Enggak saya mah enggak gitu Saya tinggal saya gini Dokter Alfon. Saya sangat percaya Dokter Jaya tuh belajarnya bagus. Ntar tinggal Dokter Jaya jelasin ke saya. Ah gitu. Berarti Jadi kamu ada. Kan kerja sama. Tapi itu second hand. Dokter Jaya yang kerja saya nyamain aja dong. Oke, tapi menarik banget kalau buat saya istilahnya ketemu yang dua orang bergumul dengan DNA sejak awal ya, artinya dari sejak awal dia punya ya istilah kerja sama beneran ya, nggak kerja sama model saya ya. enggak, tapi ada satu hal yang Frankie ya yang barangkali ini yang saya bilang ke depannya ya. Ini DNA itu ilmunya itu banyak sekali dan udah jauh-jauh itu. Kita tuh memerlukan orang-orang lain ya, artinya yang lebih junior itu lebih mendalami karena sebenarnya banyak hal yang bisa digali dari situ, Frankie. Diungkap. Ya. Saya lama-lama jadi dosen bahasa Indonesia kali ini. Dosen bahasa Indonesia. Iya. Kenapa? Karena Dokter Jaya digali. Saya jelasin lagi itu diungkap. Oke, jadi DNA kira-kira gitu dong. Nah, tapi saya juga punya dapat informasi nih mengenai pengalaman pribadi Dokter Alfon sendiri. Apa tuh? Dokter Alfon katanya pernah menderita penyakit yang sama dengan yang saya alamin. Penyakit apa itu? Ya itu yang masalah cepat-jepit dok. Saraf kejepit. Iya. Nah, Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.